Ya, saya izin share screen ya. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan, izinkan kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan, hendak mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu ya Allah. Titipkanlah firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Pertama dengan tema Roh Kudus, Roh Penghibur. Sertai kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, sebab kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur. Kita akan buka dari Yohanes 14 ayat 26. Saya akan bacakan, sudah tertera di layar. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, kita tentu sudah memahami ya, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus pun juga turut dikenal sebagai roh penghibur, roh yang menghibur. Tetapi terkait tentang roh penghibur, roh yang menghibur, pertanyaannya adalah, apakah jiwa kita selalu terhibur oleh Roh Kudus, roh penghibur? Oleh karena seringkali ketika kita merasakan kesedihan, keputusasaan, kesendirian, bahkan ketidaktahuan, kebingungan, bahkan mungkin kemarahan, dan hal-hal yang di luar dari yang kita harapkan, dan ketika kita mengingat Allah Roh Kudus, Allah Roh yang penghibur itu, apakah kita langsung terhibur? Apakah kita langsung berbahagia? Misalkan saja kesulitan, kesedihan, kemarahan, ketidaksukaan terhadap situasi kita artikan sebagai pergumulan dalam artian luas. Ya, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan dan alami ketika datang ikut PD doa pada pagi ini. Namun Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pergumulan memanglah sulit, tidak ada yang mudah, tidak ada kebahagiaan dalam menghadapi pergumulan. Dan ini adalah dasar dari psikologis manusia. Sebab mana ada manusia yang berbahagia, bersuka cita, gembira ketika menghadapi pergumulan. Bahkan cara pandang seseorang ketika ia menghadapi pergumulan, entah menghadapi depresi, merasa tidak berdaya, merasa tidak ada harapan, harus mengalami loneliness, kesendirian, hingga mental health-nya tidak sehat lagi. Cara pandang mereka itu bisa negatif terhadap berbagai hal, bahkan bisa negatif terhadap diri sendiri, terhadap orang sekitar, bahkan terhadap Tuhan pun dapat negatif. Ini adalah aspek dari dasar psikologis manusia yang tidak dapat kita hindari. Terlebih masing-masing kita yang datang di persekutuan doa pagi ini, kita juga adalah manusia yang bisa bahkan memiliki peluang untuk mengalami hal-hal tersebut. Kita dapat memandang negatif terhadap diri kita sendiri. Kita dapat memandang negatif kepada orang-orang sekitar, bahkan memandang negatif kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berkepanjangan tiada hentinya. Mungkin kita seperti pemazmur dalam Mazmur 13 yang berkata, "Berapa lama lagi Tuhan?" Saya teringat Mazmur itu. Bahkan bisa saja kita seolah-olah ya Bapak Ibu, saya ulangi seolah-olah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Meskipun secara teologis Tuhan dengan anugerahnya menopang orang pilihan untuk diselamatkan. Kita bisa saja bertanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan, apa maksudmu dari semua ini? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku harus mengalami pergumulan? Di mana engkau? Kalau ada yang namanya roh penghibur, kenapa aku harus merasakan hal-hal yang menyedihkan ini? Di mana penghiburan yang engkau janjikan? Bapak Ibu, menyadari bahwa kondisi manusia sangatlah rentan, sangatlah rapuh, bahkan menyadari bahwa betapa rapuhnya iman kita.
Yang mana tadi saya jelaskan seolah-olah kita bisa kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, meskipun Allah tentu memelihara orang pilihan yang diselamatkannya. Ini membawa kita kepada satu hal, manusia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Sebab itu manusia membutuhkan pribadi lain yang dapat menolongnya. Ketika ia menghadapi kesulitan, menemaninya, menyertainya. Ketika ia menghadapi kesendirian, membangkitkannya ketika situasi hidup sangat terpuruk. Mencukupkan dirinya ketika hal-hal lain itu tidak mampu lagi mencukupkan kebutuhan dasarnya. Menghiburnya. Intinya berarti manusia itu membutuhkan seseorang pribadi yang dapat menolong dirinya karena manusia tidak dapat menolong diri sendiri. Dan siapa penolong itu, Bapak Ibu? Penolong yang selalu beserta dengan kita, umat percaya. Penolong yang hadir bagi kita meskipun seringkali kita menyakiti dirinya. Penolong yang selalu ada bagi kita meskipun seringkali kita mendukakannya. Penolong yang bahkan bertahta di dalam hati nurani kita. Siapa itu penolong yang menghibur kita? Ia adalah Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah pribadi yang menolong kita. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah katakan hal tersebut ya. Terlebih Roh Kudus adalah pribadi yang menghibur kita. Tetapi apa sih alasan Tuhan Yesus jelaskan Roh Kudus kepada murid-muridnya? Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjelaskan Roh Kudus kepada murid-muridnya ketika mereka sudah selesai perjamuan terakhir ya. Dan sebelum perjamuan terakhir, Tuhan Yesus itu sudah katakan berkali-kali kalau ia akan pergi ke Yerusalem, ia akan diserahkan kepada tua-tua, ia akan menderita, mati, dikuburkan, dan nantinya akan bangkit. Tetapi mendengar hal-hal itu, murid-murid Tuhan Yesus yang sudah ikutin Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, apakah mereka berbahagia ya? Apakah mereka bersuka cita ketika mendengarkan guru mereka akan menderita? Tidak, mereka malah sedih. Bahkan Petrus saja sempat mengatakan, jangan hal itu terjadi pada engkau, Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menghardik apa yang dikatakan Petrus. Tapi sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan itu dan nantinya ia akan naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah menjanjikan kalau ia tidak membiarkan murid-muridnya tinggal sendirian di bumi. Dan dalam Yohanes 14 ayat 18a, kita bisa melihat, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena apa Bapak Ibu? Karena di ayat 16 sebelumnya Tuhan Yesus itu sudah katakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, murid-murid bisa saja merasakan kesedihan mengetahui kalau Tuhan Yesus akan pergi. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Di Yohanes 14 ayat 26a dijelaskan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur kepada murid-muridnya. Dan tugas Roh Kudus sebagai penghibur itu apa? Dijelaskan dalam Yohanes 14 ayat 26b. Dialah Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Tetapi bukankah ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu banyak sekali ya? Kan Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Di Matius 5 sampai 7 kita tahu khotbah di bukit banyak sekali perkataan Tuhan Yesus. Belum lagi di keempat Injil yang lainnya banyak sekali perkataan Tuhan Yesus. Memang banyak Bapak Ibu. Tapi pada pagi hari ini mari kita lihat kepada satu saja dari berbagai ayat di dalam Yohanes 4 pasal 14 ini, yaitu Yohanes 14 ayat 16b. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, tadi kita sudah memahami bahwa murid-murid tidak berbahagia mengetahui kalau Tuhan Yesus akan menderita. Tidak berbahagia. Melainkan murid-murid sedih akan mendengarkan kalau Tuhan Yesus akan menderita nanti, diserahkan kepada tua-tua, akan disalibkan, dan akan mati. Dan ia akan naik ke surga nantinya. Bahkan saat menjelaskan tentang Roh Kudus, kita juga bisa melihat di dalam Yohanes 16 ayat 6, Bapak Ibu. Hati murid-murid Tuhan Yesus berduka cita. Berduka cita, tidak ada sukacita.
Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka sendirian, melainkan ada penolong yang lain yang akan terus beserta dengan mereka. Bahkan Tuhan Yesus katakan, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, kata menyertai kamu selama-lamanya ini, apakah diartikan hanya sebentar, hanya hari ini? Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Mungkin kalau tidak minggu depan, bulan depan. Atau tidak mungkin bulan depan, apakah tahun depan? Kata menyertai kamu selama-lamanya ini bukan diartikan ada jangka, tetapi untuk selama-lamanya. Ini adalah bentuk karya daripada Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh penghibur kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan ini adalah bentuk penghiburan yang Roh Kudus juga turut berikan kepada kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu, penghiburan terutama adalah penyertaan Allah. Berkat paling penting bagi umat Allah adalah penyertaan Roh Kudusnya. Tapi jika kita mengingat dari awal yang saya sampaikan di bagian realitas jiwa manusia, bahwa jiwa kita, kalau-kalau kita secara jujur refleksikan di hadapan Tuhan, jiwa kita tidak selalu dapat langsung terhibur oleh karena Roh Kudus. Melainkan hal-hal yang tidak menghibur kita, misalkan kesedihan, kesendirian, keputusasaan, kesulitan, depresi, bahkan orang yang kita kasihi sakit. Seringkali hal-hal itu yang mendominasi pikiran kita, yang menguasai kita. Dan akhirnya kita bisa memandang negatif kepada diri sendiri, kepada orang sekitar, bahkan kepada Tuhan. Memang sulit Bapak Ibu ketika menghadapi pergumulan, tidak ada yang mudah. Tapi jika kita pada hari ini, sekarang ini, pada waktu ini, menemui diri kita, oh ternyata aku masih dapat datang kepada Tuhan. Meski aku harus mengalami kesedihan, meski aku memandang negatif terhadap diri sendiri, meski aku harus melalui pergumulan kok yang rasanya berat sekali. Tetapi dengan kesadaran, dengan awareness, kalau kita masih dapat datang kepada Tuhan, itu bukanlah suatu kebetulan. Berarti kita masih dimampukan Allah untuk merespons panggilannya, untuk merespons undangannya, datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dalam kondisi kejiwaan kita apapun. Dan ketika kita menyadari bahwa Allah masih mengundang kita dan memampukan diri kita datang kepadanya dalam kondisi apapun, masih mendorong kita bahkan. Mungkin orang yang kita kasihi sakit, mungkin usaha yang kita jalani kok rasanya berat sekali. Mungkin pekerjaan kok beban sekali. Tetapi ketika kita masih dapat datang kepada Tuhan di tengah kondisi seperti itu, bukankah itu suatu bentuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Terlebih lagi berarti jiwa kita masih merespons undangan beribadah yang Allah berikan. Di mana kita dapat datang kepada Allah Sang Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Dan ketika kita masih bisa datang kepada Allah meskipun diri kita berada dalam kondisi buruk, itu menandakan bahwa Roh Kudusnya yang bertahta di dalam hati nurani kita masih menuntun jiwa kita, masih menyertai jiwa kita, masih menemani kita, masih mendorong kita untuk terus datang kepadanya dalam kondisi apapun jiwa kita. Dengan demikian, dalam kondisi jiwa kita apapun, nyatanya Allah Roh Kudus tetap berkarya di dalam diri kita, membangkitkan kita yang pada dasarnya kita mati secara rohani, memperbarui diri kita yang pada dasarnya kita telah rusak oleh karena dosa, menuntun kita yang pada dasarnya bebal dan tegar tengkuk, menopang iman kita yang sangat rapuh dan sangat kecil seperti biji sesawi bahkan. Dan ia juga roh yang membantu kita dalam mematikan dosa hingga menyegarkan jiwa kita yang lelah dan letih dalam perjalanan hidup ini dengan firman-Nya. Memahami semua ini bukankah ini suatu penghiburan yang Roh Kudus berikan? Bukankah ini bentuk penyertaan yang Allah berikan melalui Roh Kudusnya? Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari semua ini? Kita memahami bahwa Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Pribadi yang menghibur kita dalam segala macam kondisi. Memang sulit, tidak ada yang mudah menghadapi pergumulan.
Tapi ada janji penyertaan Tuhan. Roh Kudus yang bertahta di dalam hati nurani kita, ialah yang selalu beserta dengan kita. Sebab seperti yang kita belajar dari awal bersama bahwa penghiburan utama yang Allah berikan ialah penyertaan Roh Kudusnya. Dengan demikian, penghiburan yang Allah berikan bukan selalu berbentuk sukacita, bukan selalu berbentuk gembira, bukan selalu berbentuk tertawa, bukan selalu berbentuk bebas dari masalah, bebas dari pergumulan, bukan selalu berbentuk orang yang kita kasihi lepas daripada sakit penyakit ataupun diri kita. Bukan selalu itu ternyata. Melainkan penghiburan yang Allah berikan kepada kita adalah penyertaan Roh Kudusnya. Dan memahami hal ini, kita sadar bahwa diri kita bukanlah manusia yang kuat. Kita butuh penolong. Kita butuh pribadi yang menolong kita, yang menyertai kita menjalani kehidupan. Dan pribadi tersebut adalah Roh Kudus. Bapak Ibu, kita memahami bahwa kita bukanlah manusia yang kuat. Kita lemah. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita karena kita kuat, namun agar kasih karunia-Nya nyata kepada kita. Supaya saya, ketika kita mengalami hal-hal yang di luar daripada harapan kita, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ketika aku diperhadapkan dengan hal-hal yang di luar daripada ekspektasi, kita bisa menyadari bahwa, dan kita juga bisa memahami bahwa adalah Roh Kudus yang selalu beserta dengan kita. Dan itu adalah janji penghiburan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian seperti yatim piatu. Bahwa Ia terus beserta dengan kita, bahkan sampai selama-lamanya, melalui Roh Kudusnya, yang selalu memperbarui kita, yang selalu menopang iman kita yang lemah, yang selalu membangun jiwa kita yang hancur, yang selalu mengingatkan kita akan firman-Nya, yang selalu mengingatkan kita akan Kristus. Seperti yang Musa Felix tadi nyatakan di dalam sharingnya, tentu menghadapi satu pergumulan anak sakit adalah hal yang sangat menyulitkan bagi orang tua, dan tidak ada yang mudah untuk hal tersebut. Dan memang kita pun harus berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Oleh karena seringkali kita menyadari bahwa mudah bagi kita untuk mengatakan sesuatu oleh karena kita tidak berada di tempat mereka rasakan. Tapi mengingat bahwa Roh Kudus, Roh yang menyertai, itu menjadi penghiburan bagi kita semua. Bagi kita yang bergumul, bagi kita yang sedang merasakan kesulitan, bagi kita yang mungkin mental health-nya sedang tidak health, sedang tidak sehat. Tetapi ada Tuhan, ada Roh Kudus yang beserta. Mari kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Allah, kembali lagi datang kepadamu, menyadari bahwa kehidupan ini bukanlah suatu kehidupan yang mudah. Banyak sekali hal-hal yang harus kami hadapi, banyak sekali hal-hal yang harus kami rasakan. Tetapi kami mau mengingat bahwa ada penyertaan daripada Roh-Mu ya Allah. Sebab itu sertailah kami ya Tuhan. Topanglah iman kami yang lemah. Bangunkanlah jiwa kami yang hancur. Sertailah kami ya Tuhan. Oleh karena kami mau belajar ya Allah, bahwa penghiburan yang terutama ialah penyertaan daripada Roh-Mu. Sertai kami ya Tuhan, oleh karena kami seringkali lupa akan Engkau. Ingatkanlah kami ya Allah, oleh karena seringkali kami bebal dan tegar tengkuk. Namun Kau adalah Tuhan yang panjang sabar, penuh dengan belas kasihan. Kiranya Engkau yang beranugerah kepada kami, berbelas kasihan kepada kami ya Tuhan, dan juga menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus ya Allah. Inilah permohonan kami ya Tuhan, pimpin kami, ajar kami untuk belajar bahwa penghiburan yang terutama ialah penyertaan Roh-Mu. Ini permohonan kami ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kembalikan.